Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, dan selamat datang untuk kalian yang baru kali ini mampir di channel YouTube aku. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih. Hari ini cuacanya panas banget. Aku baru aja selesai nyuci baju super banyak karena dari kemarin-kemarin tuh mendung terus. Jadi ya sedikit mager. Kalian semua pasti juga pernah kayak aku. Tapi hari ini harus semangat ya, sesemangat panas hari ini. Setelah selesai cuci baju, aku tuh ingin bersihin ini ya, rak sepatu karena udah kotor banget. Sekalian juga aku mau rapiin boneka-boneka anakku. Ada juga beberapa selimut dan juga kerudung yang udah mulai berantakan. Sebelumnya aku mau siapin dulu kursi, lap, sama kantong kresek bekas tapi yang masih bagus ya. Oh ya, kalian jangan salfok sama baju aku yang basah karena habis cuci baju tadi ya. Langsung aja aku lap satu persatu sepatu dan sandal karena pasti berdebu banget. Karena setiap hari pasti terkena debu yang dari bawah itu ya. Karena masih belum ada lantainya teman-teman, jadi maklumin aja ya. Ada satu sandal anakku yang udah nggak layak pakai, jadi mau aku buang aja. Terus juga ada beberapa sepatu yang aku bungkus kresek ya. Kenapa aku bungkus kresek? Karena ya ini sepatu yang jarang dipakai. Jadi harus dibungkus kresek supaya nggak banyak debu yang nempel. Jadi ketika nanti mau dipakai masih dalam keadaan bersih. Kalian pasti bertanya-tanya, kok kenapa disediain kantong kresek bersih? Nah, ini nanti bakalan aku ganti ya kantong kresek yang udah lama, yang udah usang dan udah jelek. Mau aku ganti sama kantong kresek yang masih bagus ya teman-teman. Ya supaya lebih bersih aja ya. Ada yang sama nggak? Saking sayangnya sama sepatu atau sandal kita tuh sampai dikresekin gitu. Lanjut kita lap-lap semuanya sepatu yang ada di rak, kita turunkan semuanya sambil dilap gitu ya. Ini juga ada beberapa sandal dan sepatu adikku yang ada di pesantren. Jadi nggak hanya cuma punyaku, anakku dan suamiku, tapi juga ada beberapa punya adikku. Terus aku buka aja semua kantong kresek yang udah usang. Dan karena masih bersih ya, jadi aku nggak perlu lap. Terus lanjut, pokoknya aku bukain semua kantong kreseknya yang nanti bakalan aku ganti. Oh ya, sandal yang itu tuh udah lama banget ya. Mulai dari zaman aku dulu waktu kerja, bahkan dulu kayaknya aku belum nikah deh. Jadi aku beli sandal itu dari hasil kerja aku. Sebenarnya aku sendiri nggak terlalu suka ya pakai sandal yang hak tinggi gitu. Tapi untuk kondangan atau acara resmi atau bahkan untuk lebaran, nah kayak gitu sekali-kali nggak apa-apa ya. Mau sedikit cerita nih teman-teman. Jadi dulu aku tuh pernah kerja di suatu minimarket ternama ya. Minimarket ini ternama banget di Indonesia. Aku kerja di sana kurang lebih sekitar 6 tahunan lah ya. Mulai dari setelah lulus SMA sekitar usia 19 tahun. Dan aku udah resign sekitar 2 tahun yang lalu. Karena selain aku udah capek gitu ya ikut perusahaan atau istilahnya ikut orang gitu ya. Aku juga punya alasan lain yaitu anakku. Ceritanya udah dulu ya teman-teman. Kita lanjutin dulu bersih-bersihnya. Nah setelah udah aku lap ya rak sepatunya, lalu aku tata satu persatu. Yang nggak aku bungkus kantong kresek itu berarti yang sandal masih sering dipakai ya. Kayak sandalku atau sepatu anakku sekolah, kayak gitu. Sekarang ini anak sekolah masih liburan ya. Tapi untuk sepatu dan kaos kaki semua udah aku cuci. Jadi nanti ketika masuk sekolah sudah bersih semua. Kalian di rumah jangan malas untuk cuci sepatu ya. Terus lanjut sambil aku tata satu persatu. Sekalian aku masukin sepatu-sepatu yang perlu dibungkus atau sepatu yang jarang dipakai. Dan kita tata lagi sampai semuanya rapi. Oh ya, rak sepatu ini udah lama banget ya. Kalian bisa lihat deh di barisan ketiga itu agak reot gitu karena itu patah. Jadi suatu ketika anakku tuh pernah naik di situ, nggak tahu dia kayaknya mau ngambil sesuatu dan akhirnya patah. Sebenarnya waktu itu ya emosi,
Tapi ya mau marah ya gimana, namanya juga anak-anak ya kan, kita nggak bisa cegah. Tapi setelah itu tetap aku tegur dengan baik, lain kali nggak boleh diulangi lagi. Dan alhamdulillah dia mau mengerti. Ini bersih-bersih rak sepatunya aku hampir selesai ya. Setelah itu aku mau buang dulu kresek bekasnya, lalu aku kembalikan lap sama kursinya. Lalu lanjut di rak pink yang sebelahnya ya. Ini aku turunkan semua kerudung-kerudung dan juga selimut. Juga semua boneka aku turunkan. Pokoknya yang ada di rak itu aku turunkan semuanya. Karena nantinya raknya bakalan aku lap ya. Ini aku pakai lap yang baru, yang bersih. Aku mulai lap dari yang paling atas lalu ke bawah. Aku pastikan sampai benar-benar bersih karena ini untuk selimut dan juga kerudung, jadi nanti biar lebih nyaman aja gitu ketika selimutnya kita pakai. Terus aku mulai untuk menata kerudungnya, yang kurang rapi aku lipat lagi ya satu persatu supaya lebih gampang ketika nanti kita mau ambil ya. Ini kerudungnya juga sama, ada punyaku, punya anakku dan juga adikku. Jadi ini random campur gitu. Sebenarnya aku punya ya rak jilbab, tapi karena udah penuh, jadi sebagian aku taruh di sini. Nanti insya Allah kalau ada rezeki aku mau beli lagi. Doain ya teman-teman. Ini karena kerudungnya lumayan banyak ya, jadi agak lama aku untuk lipat-lipatnya. Pokoknya aku lipat-lipat aja sesuai yang aku bisa ya. Mungkin dari kalian bisa kasih tahu aku cara melipat kerudung yang lebih rapi, tolong komen di bawah ya. Alhamdulillah ini aku udah selesai untuk lipat kerudungnya. Sekarang aku mau susun. Untuk lipatan yang pertama aku taruh di barisan yang pertama di atas, terus yang kedua juga aku taruh di barisan yang kedua supaya space-nya yang samping lebih lebar ya, karena mau aku taruh selimut di situ. Terus lanjut di barisan ketiga. Nah, ini ada tasku, aku taruh di paling dalam. Terus aku tumpuk dengan boneka-boneka. Ini bonekanya aku tumpuk gitu aja. Yang penting bisa masuk semua ya. Karena ini bonekanya ya lumayan banyak. Kalau ditata model menghadap ke depan, pasti nggak akan cukup nanti tempatnya. Seperti ini aja dulu nggak apa-apa lah ya. Yang penting bersih dan nggak berantakan. Itu juga ada bunny hat, lalu ada kaos kakiku. Ini biasanya aku pakai untuk tidur karena kalau malam biasanya dingin. Di sini tuh sering banget kalau malam hujan teman-teman. Jadi ya suhunya pasti dingin banget. Tapi entah kenapa anakku meskipun dingin dia tuh selalu pakai kipas. Jadi aku yang ngalah, aku harus pakai kaos kaki agar nggak kedinginan. Untuk bagian rak sepatu dan juga rak kerudung atau rak boneka udah selesai aku bersihkan dan aku tata semuanya serapi mungkin. Terus jangan lupa aku rapikan juga kasurnya, dan seperti biasa jangan lupa dikebut agar bebas dari pasir-pasir yang dari tembok. Setelah itu jangan lupa juga disapu bagian bawahnya ya, untuk mengurangi pasir dan debu yang berlebihan. Cuma ngingetin kalian semua udah nyapu rumahnya belum? Jangan lupa untuk sapu-sapu rumahnya ya, supaya lebih bersih dan nyaman. Nyaman untuk kita sendiri dan nyaman untuk orang-orang tersayang kita yang ada di rumah. Yuk semangat yuk! Terus lanjut aku sapu sampai ke depan rumah ya. Oh ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, pas di bawah meja atau di sampingnya itu tanahnya mulai terkikis ya. Mungkin karena ini setiap hari aku sapu, jadi setiap hari pun pasirnya ikut ke bawah keluar. Semoga nanti cepet bisa aku renov ya teman-teman. Amin. Dan ini hasilnya setelah selesai semuanya. Sepatu dan sandal udah rapi, tempat boneka, kerudung dan juga selimut udah rapi, kasurnya pun sudah aku bersihkan. Untuk yang terakhir kalinya aku mau buang dulu sandal yang udah nggak layak pakai ini ke tempat sampah. Tempat sampahnya udah penuh banget, nanti insya Allah sore mau aku buang ke belakang rumah. Saking panasnya hari ini sampai bungaku layu ya teman-teman. Alhamdulillah semuanya udah selesai. Setelah ini aku mau mandi karena udah gerah banget. Tapi sebelumnya aku mau minum air putih dulu dan istirahat sebentar.
Kalian di rumah jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, minimal 1,5 liter per hari. Videonya aku tutup sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, selalu diliputi kebahagiaan, dan jangan lupa bersyukur. Support aku dengan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ke semua sosial media kalian. Dan follow juga sosial media aku yang lain, Facebook juga Instagram. Bye, assalamualaikum.